Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman yang Allah muliakan, ini adalah hari Senin. Kita akan isi dengan membahas tafsir yang ada di tangan saya, ya. Tafsir Al-Hikmah. Ini tafsir Al-Hikmah. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat. Ya, kita akan telaah satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ayat ini menyuruh kepada kita semua untuk memahasucikan Allah. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di dalam tafsir Ad-Dhilal yang ditulis oleh Syekh Sayyid Qutb, yang dimaksud dengan tasbih, makna tasbih itu 3. Pertama, tamjid, mengagungkan; tanzih, membersihkan; istihdar, menghadirkan. Ayat ini menyuruh kita untuk memahasucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, kalau dalam gramatika bahasa Arab ini namanya fi'il amr, kata untuk menunjukkan perintah, kata perintah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang dimaksud dengan sucikan di sini, pertama, tamjid. Apa itu tamjid? Mengagungkan Allah dengan cara melaksanakan ajaran-ajarannya. Kalau kita berjuang untuk melaksanakan ajaran-ajarannya, semampu yang bisa kita lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah, mengamalkan ajaran-ajaran semampu, semaksimal yang kita bisa. Itu adalah tamjid. Tamjid itu di dalam lingkup sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhan. Jadi ketika kita sholat, ketika kita berzakat, berinfak, bersedekah, meringankan beban orang lain, memaafkan orang lain, membalas keburukan dengan kebaikan, tekun dalam bekerja, amanah dalam bekerja, pokoknya kita melaksanakan apa yang Allah cinta, itu kategori sabbihisma rabbikal a'la. Sedang memahasucikan Allah. Apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang? Sahabat percikan iman sekarang mengerjakan apa? Ada yang nyuci piring, ada yang nyiapin sarapan, ada yang jogging, ada yang lagi bersihin mobil. Ya, menurut Anda yang dilakukan itu benar? Nah, kalau benar, berarti itu sedang memahasucikan Allah. Jadi yang namanya memahasucikan Allah itu tidak selamanya dalam bentuk bacaan. Kata Ustaz Sayyid Qutb, tamjid, mengagungkan Allah dengan cara mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Kemudian di dalam makna memahasucikan itu ada tanzih, membersihkan diri dari perbuatan yang Allah murka. Kita meninggalkan gosip,
HP kita ini bersihlah dari gosip-gosip. Nggak pernah gitu kita ngomongin orang di HP kita. Nggak pernah kita komen yang buruk-buruk. Nggak pernah kita menuduh ya, yang tidak berdasar. Kita bersihkan handphone kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu namanya memahasucikan dalam kategori tanzih. Kita bersihkan ibadah kita dari riya. Karena sangat mungkin kita melaksanakan ibadah tapi di dalamnya mengandung unsur riya. Ya. Karena di bulan Rajab ini bisa khotam Al-Quran, di-upload tuh ya, di IG sambil mengatakan Alhamdulillah hamba bisa menamatkan Al-Quran di bulan Rajab. Membaca Al-Qurannya itu tamjid, tetapi memamerkannya itu yang jadi masalah. Sehingga rusaklah amal kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rusak amal-amalmu, sedekah-sedekahmu itu dengan memamerkan. Nah, jadi sahabat tercinta yang Allah muliakan, ini kita sedang berbicara tentang apa arti memahasucikan Allah itu. Pertama, tamjid, mengagungkan Allah dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, tanzih, membersihkan diri kita dari perbuatan dosa, maksiat, syirik, kita bersihkan. Lalu istihdor. Istihdor itu artinya hadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita selalu berusaha apa yang kita lakukan itu hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata menjalankan agama. Dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Agama yang benar, beragama yang benar, beragama yang lurus, beragama yang berkualitas adalah beragama yang semata-mata kita ingin mendapat ridho Allah. Bukan mendapat pujian manusia, bukan mendapat pujian istri, pujian suami, pujian mertua, ya pujian masyarakat, apresiasi, bukan, tapi semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Bahwa kita mendapatkan apresiasi itu lain soal, ya. Ibu ngaji ke pengajian itu lillah karena Allah semata-mata. Ternyata ibu dinobatkan sebagai anggota majelis taklim terlincah di Jawa Barat, ya. Sampai oleh Pak Gubernur diberi penghargaan ibu sebagai ketua majelis taklim terlincah, ya. Nah, itu mah lain soal. Karena ibu melaksanakan itu semua semata-mata. Nah, jadi sahabat-sahabat tercinta, ini makna sabbihisma rabbikal a'la. Maha sucikan, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dengan cara apa? Tamjid, kita mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang kedua, tanzih, kita bersihkan hati kita dari dosa maksiat dan syirik. Istihdor, kita hadirkan jiwa iman kita dalam setiap aktivitas. Itulah yang disebut dengan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kalau kita sudah bisa kalau kita sudah bisa mensucikan Allah, ya, dengan cara mengamalkan, istilahnya apa tadi? Tamjid, dengan cara menjauhi dosa dan membersihkan hati kita dari syirik yang disebut dengan tanzih. Dan kita selalu menghadirkan niat yang tulus, yang ikhlas, yang disebut dengan istihdor. Kalau tiga hal itu ada, tamjid, tanzih, istihdor, maka itu yang dijelaskan di dalam surat
Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ya. Anda bisa lihat di sini. Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini gambaran orang yang mensucikan Allah dalam kehidupannya. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, gemetar hatinya. Yang dimaksud gemetar itu artinya sadar betul bahwa ini adalah nasihat yang datang dari Allah. Lalu apa? Zadathum imana. Iman mereka semakin bertambah. Semoga saudaraku, sahabat tercinta, kita termasuk orang-orang yang selalu bisa menjaga jiwa kita untuk memahasucikan Allah. Nah, ternyata jangan dikira yang bertasbih itu hanya sekedar manusia. Anda bisa lihat dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat 41, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Tidakkah kamu tahu bahwa telah bertasbih, sedang bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Anda lihat di surat An-Nur ayat 41, 42. Coba dibuka ayatnya. Ya. Bahwa yang bertasbih kepada Allah itu bukan hanya manusia. Tetapi man fis samawati wal ard. Makhluk Allah yang ada di langit dan bumi. Wa tayru sofatin. Dan kamu lihat burung yang mengembangkan sayapnya. Jadi ternyata burung yang terbang, dia bertasbih. Ya. Binatang-binatang yang ada di permukaan bumi. Binatang-binatang yang ada di dasar lautan. Yusabbihu. Mereka bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Sungguh masing-masing itu telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Jadi ternyata ketika ada burung bersuara, ya, ketika ada ikan berenang, ketika ada burung terbang, itulah yang qad alima salatahu wa tasbihahu. Sungguh mereka, makhluk-makhluk itu tahu cara memahasucikan Tuhannya. Wallahu alimum bima yaf'alun. Dan Allah maha tahu apa yang mereka perbuat. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa ilallahil masir. Dan pada akhirnya kepada Allah lah kamu semua akan kembali. Nah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, sungguh kalau kita perhatikan, coba di rumah Anda ada apa? Ada bunga anggrek, ya. Dia merekah. Itulah cara tasbih dia. Di dekat rumah Anda ada pohon yang berbuah. Itulah cara tasbih dia. Ada burung yang mengeluarkan nada yang indah. Itulah cara tasbih dia. Ada ikan yang berenang. Itulah cara tasbih dia. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Tidakkah kamu tahu bahwa makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi itu memahasucikannya. Wa tayru sofatin. Bahkan kamu lihat burung yang mengembangkan sayapnya, dia terbang di angkasa. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Semua makhluk Allah itu tahu cara berdoa dan bertasbih kepadanya. Wallahu alimum bima yaf'alun. Dan Allah maha tahu apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah
seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah kamu akan kembali. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu makna sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhan yang maha tinggi. Kenapa kita harus mensucikan? Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakanmu lalu menyempurnakan penciptaannya. Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan diri kita, dan Allah menyempurnakan penciptaan itu. Saudara-saudaraku tercinta, semua yang ada di kesemestaan ini, semua yang ada di kesemestaan ini diciptakan dengan suatu takaran, ya, suatu ukuran. Makanya di sini ada kata-kata Allah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Contoh, kita manusia, kita diberi jasad, diberi indera, diberi akal, diberi hati. Qul huwallazi ansha'akum, Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, Allah memberikan pada kamu indera pendengaran, penglihatan, rasa. Allah berikan pada kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida, Allah berikan perangkat kepadamu, akal dan hati. Sehingga kita mengenal ada yang disebut dengan kecerdasan-kecerdasan yang beragam. Ada kecerdasan logika, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan motorik. Itu semua menggambarkan bahwa manusia itu sungguh rumit dan sempurna. Kita mengukur kecerdasan saja tidak bisa sekedar kecerdasan logika. Kita bisa lihat kecerdasan bahasa. Kita bisa lihat kecerdasan emosi. Kita bisa lihat kecerdasan sosial. Kita bisa lihat kecerdasan motorik. Bukankah itu gambaran fasawwak? Sungguh Allah telah menyempurnakan. Dan semua yang ada pada diri kita itu ada takarannya. Nah, ini yang berikutnya. Walladzi qaddara fahada. Allah yang memberikan kadar. Jadi saudara-saudaraku tercinta, kita ini oleh Allah diberi kadar, diberi takaran, diberi ukuran, ya. Contoh, ketika Anda datang ke dokter, diperiksa di tensi, ternyata tensi kita itu 180/100. Ya, kita bilang, tensinya naik nih. Kenapa ada istilah tensi yang normal, tensi yang tinggi, tensi yang rendah? Kenapa? Karena ada takaran pada tubuh kita. Bahwa takaran yang sehat 120/80. Nah, itu takdir yang sehat. Sehingga ketika tensi saya di 180/100, berarti keluar dari takdir yang sehat. Maka disitulah ada pengobatan. Supaya sesuai lagi dengan takdir yang sehat. Ya nggak sih? Nah, Anda cek ke laboratorium. Ternyata gula darah Anda dikasih tanda bintang. Ya? Kenapa? Oh, ternyata gula darah kita itu melebihi ambang normal. Maka kita berjuang menurunkannya lagi. Itu takdir. Jadi semua pada diri kita itu ada takdir. Dengan takdir itulah ahli kesehatan bisa mengamati kita ini di takdir yang sehat atau di takdir yang bermasalah yang harus dikembalikan kepada takdir yang benar. Wah, Pak Am, ini gula darahnya tinggi nih. Nah, saya diobati atau saya mengubah pola makan, pola hidup supaya balik lagi. Pak Am, ini asam uratnya nih
tinggi nih, Pak Am nih, ya. Udah di angka 8 nih. Coba balikin ya, yang normal. Pola makan aja dulu, saya ubah pola makan, pola hidup, supaya turun pada takdir yang benar, gitu. Itu yang dikatakan walladzi qaddara. Apa yang ada di semesta ini, termasuk apa yang ada pada dirimu, itu ada takdirnya. Bernafas itu ada takdirnya. Jantung memompakkan darah kita itu ada takdirnya. Semua ada takarannya, sahabat-sahabat tercinta. Makanya dalam dunia ilmu ada yang disebut dengan orde. Jadi ilmuwan itu harus yakin ada orde, ada keteraturan. Nah, itu yang kemudian keluar rumus dan teori karena ada orde. Tidak mungkinlah ilmuwan membuat teori. Tidak mungkin ilmuwan membuat rumus kalau tidak ada orde. Orde itu artinya suatu keteraturan alam. Kalau bahasa agamanya sunnatullah, bahasa agamanya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, sahabat percikan iman, coba Anda lihat dalam surat ke-25 ayat 2. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menciptakan dan menetapkan ukuran-ukuran yang tepat. Kenapa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, 365 hari kalau kita bulatkan? Kenapa? Kenapa? Berarti bumi mengitari matahari itu teratur, sehingga keluarlah angka-angka hitungan hari yang akurat. Ya nggak sih? Kebayang nggak kalau bumi mengitari matahari itu terlalu cepat? Ya tentu setahun itu 365 hari. Karena kecepatan bumi mengitari mataharinya ngebut gitu kan. Atau kecepatan bumi dalam mengitari matahari itu lambat. Maka setahun itu boleh jadi 400 hari, bukan 365. Dan belum tentu bumi kita masih utuh sekiranya lambat. Posisi bumi dengan matahari adalah posisi yang sangat-sangat pas. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga terjadilah kehidupan di bumi ini. Kalau bumi kita terlalu dekat pada matahari, maka sudah dipastikan tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Kenapa? Semua terbakar, angus. Kalau bumi itu terlalu dekat dengan matahari. Kalau bumi itu terlalu jauh dari matahari, maka juga tidak ada kehidupan. Dingin luar biasa. Membeku. Lalu bumi itu ada di orbit yang pas. Berarti wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir, ukuran yang tepat. Jadi sahabat tercinta, kebayang sama Anda, dalam diri kita ada takdir, ada takaran. Di alam semesta itu juga ada takaran. Berarti kita dan alam semesta ini bisa berjalan dengan baik seperti sekarang ini, bisa harmoni antara suatu benda angkasa dengan yang lainnya, antara satu planet dengan planet lainnya, antara satu bintang dengan bintang lainnya. Kenapa tidak bertabrakan? Karena wa khalaqa kulla syai'in qaddarahu taqdira. Karena Allah ciptakan segala sesuatu itu, lalu Allah tetapkan takaran-takarannya dengan tepat. Nah, fenomena kesemestaan ini ditangkap oleh manusia. Maka manusia menciptakan teknologi. Ya, teknologi ini ada takdirnya. Coba Anda naik mobil, lihat di depan mobil Anda ada takaran-takaran, ya. Kecepatannya ada. Kemudian kalau gas diinjak, ya, maksimal berapa RPM-nya. Ya nggak sih? Ada kelihatan bensinnya segimana lagi. Ada kelihatan suhu mesin apakah terlalu panas atau tidak kelihatan. Di dashboard Anda itu bicara tentang
penjelasan takdir, takaran yang dibuat oleh pabrik. Ya nggak sih? Nah, gitu. Kelihatan semuanya. Jadi mobil kita ini berjalan dengan bagus karena ada takaran-takarannya. Begitu mobil Anda terlalu panas, temperaturnya ada pemberitahuan bahwa mobil kita ini panas. Ya, gitu. Saudara-saudaraku tercinta, jadi apa yang ada di alam semesta dan apa yang ada pada diri kita itu wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan dan Allah tetapkan takdirnya, takaran-takarannya, ukuran-ukurannya. Maka kerangka berpikir ini diambillah oleh para ilmuwan menjadi bagian dari teknologi yang kita hadapi sekarang. Anda bisa lihat baterai Anda tinggal berapa persen lagi. Berarti kan handphone itu ada takdirnya. Kalau dipakai terus, maka baterainya kuatnya 12 jam. Kalau nggak dipakai, baterainya itu bisa kuat 24 jam. Itu takdir, saudara-saudara. Yang begitu tuh takdir. Nah, wallazi qaddara, Allah yang memberikan takdir. Fahada, Allah yang memberikan kepada kita petunjuk. Nah, apa bedanya alam semesta, binatang dan manusia? Kalau binatang, tadi saya katakan, semesta, saya tadi katakan, mereka itu qad alima sholatahu wa tasbihahu. Mereka memahasucikan Allah dengan caranya. Nah, manusia juga diberi cara. Fahada, Allah memberikan petunjuk agar manusia hidup secara harmoni, secara damai dengan petunjuk-petunjuk itu. Dan petunjuk-petunjuk ini adanya di dalam apa? Al-Quran. Jadi kita belajar Al-Quran itu supaya kita berada dalam takdir yang baik, yang benar, yang proporsional. Islam memberikan hidayah petunjuk. Kalau dagang itu harus jujur. Dagang itu tidak boleh nipu. Dagang itu harus memberikan pelayanan terbaik. Itu fahada, hidayah, petunjuk dalam berdagang. Kalau kita bekerja itu harus sungguh-sungguh. Bekerja itu harus tanggung jawab. Bekerja itu harus amanah. Bekerja itu tidak boleh ada kebohongan. Bekerja itu harus dengan belajar, kecerdasan. Itu hidayah. Kalau kita ngikutin itu, insya Allah, maka bekerja itu akan harmoni. Begitu. Jadi fahada, Allah menciptakan kita, Allah memberikan takdir, walladzi qaddara, memberikan takdir, takaran, fahada. Allah pun memberikan petunjuk kepada kita, peta, supaya kita tidak tersesat dalam belantara kehidupan. Petanya itu di mana? Yang ada di dalam Al-Quran. Yang Allah turunkan kepada kita semua. Nah, di dalam surat Fatir ayat 32, saya cantumkan di sini, di tafsir ini. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Allah yang Allah memilih manusia terbaik untuk menerima Al-Quran, dan Al-Quran itu disampaikan kepada kita. Allah pilih Nabi SAW sebagai utusan. Tsumma awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kami pilih di antara hamba-hamba kami yang akan diberi amanah menyampaikan Quran. Setelah Quran itu ada pada Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada kita semua, faminhum dzalimun li nafsi. Di antara manusia ada yang menolak, ada yang menzolimi diri, tidak mau diatur, tidak mau diberi hidayah, diberi aturan. Ya, dia menolak. Wa minhum muqtasid, ada juga yang nerima tetapi setengah-setengah.
yang pokok-pokoknya saja. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada juga yang berlomba dalam kebaikan. Coba perhatikan, kalau Anda beli handphone, ya, di dalam dus handphone itu ada apa? Ya, ada manualnya. Sekarang tuh secara digital ya. Kalau dulu kan manualnya ada. Cara mencharge berapa lama, cara mematikan bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu petunjuk dari produk yang ada. Sekarang Anda beli mobil. Coba, dari dealer Anda dapat apa? Ada buku manual. Nah, buku manual itulah yang perlu kita perhatikan supaya kendaraan kita terawat dengan bagus. Betul nggak, Bu? Pak, sahabat-sahabat tercinta. Anda beli mobil, Anda bukan hanya dapat kunci, tapi Anda akan dapat buku manual. Ya, kalau Anda beli mobil tuh ada buku manualnya. Detil di situ. Kalau kita baca, detil sekali. Tujuannya supaya apa? Supaya mobil kita itu terawat dengan bagus, mengikuti petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh produsen mobil itu. Kalau saya beli mobil X tipe X, ya tentu saja manualnya, ya, buku petunjuk perawatannya tuh ya mobil X, merek X. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakanmu. Walladzi qaddara, Allah yang memberikan takaran-takaran. Fahada, Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita ini bisa terawat dengan baik. Terawat jasad kita, terawat pikiran kita, terawat hati kita, terawat perbuatan dan akhlak kita. Itu fahada. Karena ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Saudara-saudaraku tercinta, tadi dikatakan di surat 35 ayat 32 bahwa ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia, itu ada 3 tipe. Ada yang tidak pernah menghiraukan petunjuk itu, ada yang menghiraukan tapi seadanya. Nah, ada juga yang sabiqum bil khairat, mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, semoga kita ini termasuk orang yang sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa, yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Coba relasinya? Apa korelasi antara Allah menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, Allah memberikan takdir pada dirimu, Allah memberikan petunjuk supaya kamu terawat dengan petunjuk itu. Ujug-ujug tiba-tiba yang menumbuhkan rerumputan dan menjadikannya rumput itu kering kehitam-hitaman. Apa hubungannya? Nah, ini yang disebut dengan majaz, perumpamaan. Jadi kamu itu bagaikan tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang menghijau, pada akhirnya nanti mengering. Ya, saya dan Anda semua pernah jadi anak-anak, pernah jadi remaja, pernah jadi dewasa, nanti lansia. Terus seperti rerumputan yang tadinya menghijau. Nah, dengan perjalanan waktu nanti menguning. Ujung-ujungnya ya mati. Itulah kehidupan. Jadi kita kudu sadar tidak selamanya hijau kita ini. Emang kita selalu, tenaga kita selalu kuat, nanti satu saat menurun. Emang rezeki kita selalu banyak gitu, satu saat juga ada penurunan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, kalau kita sedang diberi segala kebaikan oleh Allah,
gunakan kebaikan itu dalam ridhonya. Sebab boleh jadi apa yang kita nikmati sekarang ini lama-lama habis, dicabut. So, kalau kita lagi sehat, rajin tahajud, rajin baca Quran, taat kepada Allah, ya, isi dengan kebaikan. Karena suatu saat mau tahajud itu susahnya luar biasa karena fisik kita sudah bermasalah, gitu. Ya nggak sih? Banyak orang yang tadinya rajin ibadah, sekarang bukan nggak mau ibadah, fisik udah nggak mendukung, gitu. Ada orang yang dulu itu baca bisa lama, bisa berjam-jam baca buku. Sekarang baru baca 1/4 jam saja udah pusing. Kenapa? Faktor usia. Artinya kita ini hidup seperti rumput-rumput. Allah yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Makanya saya bilang, kenapa teman-teman sahabat-sahabat? Allah sudah cerita tentang langit, Allah cerita tentang takdir, ya. Lalu kita semua juga ada takdirnya, lalu Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba bicara, coba kamu perhatikan rerumputan. Tadinya menghijau, lama-lama kekuning-kuningan, kering. Nah, itulah manusia. Manusia itu, saudara-saudaraku tercinta, tidak ada yang hebat selamanya. Anda yang oleh Allah sekarang sedang diberi kehebatan, Anda punya jabatan, gunakan jabatan itu dalam amanah. Jaga jabatan itu dengan penuh amanah. Karena nanti Anda tidak akan jadi pejabat lagi. Ya enggak? Adik-adik nih yang sedang kuliah, kuliahlah benar-benar, kuliahlah sungguh-sungguh. Supaya nanti jadi kenangan indah bahwa Anda dulu kuliah itu memang sungguh-sungguh. Ya, kan ada orang yang, dulu waktu kuliah, dia cerita tentang kemalasan, tentang diberi sanksi sama dosen, dipanggil sama dekan. Jadi yang ceritanya yang begitu-begitu. Tapi ada juga orang yang kalau cerita kuliah itu ya penuh prestasi. Ya, minimal kuliahnya tepat waktu, tekun. Jadi enak ngomong sama anak tuh, ya kan? Gitu. Ada ibu-ibu yang masa lalunya, wah malu diomongin sama anak teh. Sering dipanggil oleh kepala sekolah, sering dipanggil oleh BP, ya. Baju ketat lah, ya. Rok pendek lah, rambut diwarna lah. Wah, pokoknya udah sering. Lagi kuliah juga bermasalah. Kadang-kadang clubbing gitu ya, ke diskotik sampai mabuk. Bu, kalau ibu masa lalunya kayak gitu, bangga nggak sih cerita sama anak-anak? Enggak kan? Pasti ibu nggak akan cerita gitu. Tapi ada juga yang mama tuh dulu ya anggota Paskibra, nah terus mama pernah jadi ketua OSIS, terus waktu kuliah mama jadi ketua BEM, terus cerita, ya kan gitu. Terus mama tuh ya pernah diutus oleh rektor, salah satu utusan untuk pertemuan ini, terus oleh dekan ini, terus Anda cerita sama anak-anaknya kan nyaman, ya kan gitu. Makanya kita kudu menggunakan masa keemasan itu dengan sebaik-baiknya. Kita semua punya masa keemasan. Makanya Nabi SAW sangat memberikan penghargaan kepada orang yang sedang punya kekuatan dan dia digunakan dalam kebaikan, dan dia gunakan dalam kebaikan. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan ditolong oleh Allah. Salah satunya imamun adilun, pemimpin yang adil. Dia punya wewenang, dia punya kuasa, tapi dia gunakan dengan penuh keadilan. Berarti kan dia sedang punya power, dia gunakan untuk kebaikan. Kemudian apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda. Nah, anak muda itu kan lagi sehat, lagi kuat, ya kan? Gitu.
Anak muda itu begadang 2 malam berturut-turut juga kuat kan gitu. Nah, sedang kuat-kuatnya begitu, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus rajulun tasaddaqallahu bisadaqatin la ya'lamuha. La ya'lamu yaminuhu matun la ya'lamu shimaluhu matun fiqhu yaminuh. Orang yang kaya, nah kaya nih, lalu dia menafkahkan hartanya di jalan Allah sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Berarti sangat-sangat ikhlas. Dia jaga. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini di antara orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Di hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa? Orang yang sedang punya power, lalu digunakan dalam kebaikan. Imam yang adil, anak muda yang dekat dengan Allah. Tuh kan, anak muda kan ada kekuatan. Pemimpin ya, imam tuh kan, pemimpin itu kan, pejabat itu kan punya power. Anak muda itu kan punya kekuatan. Dan orang kaya yang dia itu bersedekah sampai banyak orang yang tertolong oleh dia dan dia bisa menjaga keikhlasannya. Nah, kenapa hal ini disampaikan oleh Nabi? Karena walladzi akhrajal mar'a, kehidupan manusia itu seperti rerumputan yang tadinya menghijau, faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu rumput-rumput itu berubah menguning dan akhirnya mati. Nah, kalau kita ini sedang berada dalam posisi menghijau, ya, sedang bagus, sedang kuat, sedang sehat, ya, sedang punya kekuatan, kekuasaan, tenaga, gunakan itu semua dalam keridhaan Allah supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya. Sahabat tercinta percikan iman, itu yang bisa kita bahas pagi ini dari surat Al-A'la berjumlah 5 ayat. Insya Allah Senin depan, semoga Allah memberi umur dan kesehatan kepada kita, kita akan lanjut ayat 6 dan seterusnya, ya. Demikian sahabat tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.